Selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materi yang ketiga. Kembali mengingatkan kepada seluruh peserta untuk aktif menyimak dan menyiapkan catatan penting dari materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Khusus bagi mahasiswa MNC University, catatan ini akan menjadi sumber penting untuk tulisan yang perlu Anda siapkan dan submit pada waktu yang telah ditentukan. Memasuki sesi pemaparan materi ketiga pada kuliah perdana pada siang hari ini. Kali ini kita akan menerima pemaparan materi dari Ibu Angki Yudhistia, Staf Khusus Presiden Bidang Sosial dengan tema Overcoming Differences, Embracing Inclusion and Thriving in Diversity. Izinkan kami menyampaikan profil dari narasumber. Ibu Angki Yudhistia adalah seorang sosiopreneur yang telah memiliki pengalaman selama 11 tahun dalam berbagai bidang. Beliau juga seorang penulis buku yang telah menerbitkan 3 buku yang tentunya merupakan pencapaian yang sangat mengesankan. Ibu Angki menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Sosial sejak tahun 2019. Beliau adalah sosok perempuan hebat dan tokoh muda inspiratif di Indonesia. Dalam pendidikannya, Ibu Angki Yudhistia memperoleh gelar master di bidang Marketing Communication di LSPR Communication and Business Institute. Selain pengalaman dan pendidikan yang luar biasa, Ibu Angki Yudhistia telah meraih sejumlah penghargaan yang mengesankan, antara lain Terpilih sebagai salah satu dari 24 wanita inspiratif versi Wanita Indonesia, gelar Asia Woman Marketer of the Year dari Asia Marketing Federation Taipei. Selanjutnya, mari kita sambut dengan hangat Ibu Angki Yudhistia. Kepada Ibu Angki kami persilakan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Lemes banget sekali lagi. Selamat siang. Nah, gitu dong. Tetap semangat ya semua. Perkenalkan, saya Angki Yudhistia. Tadi kayaknya udah dijelasin semuanya ya. Jadi senang sekali ketemu hari ini. Terima kasih Bu Maria, Mbak Natasha, dan seluruh jajarannya, dan juga adik-adik MNC University. Kita seumuran sepertinya, ya kan? Harap nggak gitu. Nah, jadi sebenarnya tadi perkenalan, saya adalah sebagai seorang staf khusus presiden dan juga sebagai seorang penyandang disabilitas sebenarnya. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya kalau aku adalah seorang penyandang tuli sebenarnya karena aku harus menggunakan alat bantu. Bentar. Nah kenapa tadi ada kakak pakai juru bahasa isyarat? Ya kan, Mas Reski yang akan ngebantuin untuk mengisyaratkan apa yang dikatakan oleh orang. Kalau saya nggak dengar, saya punya aksesnya pakai juru bahasa isyarat. Siapa sangka seorang tuli nggak bisa dengar, disabilitas, tapi juga bisa menjadi staf khusus presiden. Ya kan? Nah, kalau ditanya lulusan mana? Lulusan universitas luar? Enggak. Saya universitas negeri. Jadi beberapa staf khusus presiden lainnya yang muda-muda itu ada yang lulusan universitas luar negeri gitu, Amerika, Australia, dan saya universitas negeri. Nah, maksudnya bukan universitas negeri swasta, tapi di Indonesia. Nah, tapi itu membuktikan bahwa kualitas generasi kita ini nggak kalah bersaing dengan yang lainnya. Karena selama kita masih bisa menggapai cita-cita kita masih punya cita-cita, masih punya mimpi, itu pasti bisa terwujud. Nah, pakai dulu ya. Nah, kita hari ini ada kuliah perdana ya, kita pertama kali kita ketemu, ini lebih ke sharing session, perihal diversity atau inklusivitas. Gimana sih kita membangun inklusivitas di Indonesia? Karena kita ini semua itu beragam, bener kan? Gimana kita bisa mentoleransi perbedaan-perbedaan kita? Kita tuh nggak sama, kita, kamu, semua
itu semuanya berbeda. Tapi apakah kita harus bersaing? Enggak, ya kan? Apakah kita harus beda pendapat? Enggak apa-apa. Tapi kita tuh satu tujuan, menuju Indonesia emas. Gimana sih cara bisa menuju Indonesia emas? Itu dimulai dari kita, generasi zilenial. Jadi adik-adik generasi Z, saya generasi milenial, jadi kita zilenial. Jadi satu geng lah kita sebenarnya ya. Nah, oke, kita akan ngebahas perihal ini, materinya kita. Materi kita kelihatan nggak sini? Nggak? Oke. Oke, belum. Lagi di loading. Jadi kita ini akan bercerita lebih banyak tentang overcoming difference, embracing inclusion, and thriving in diversity. Next, berikut. Nah, kita tuh sering banyak banget nggak informasi perihal Indonesia ini itu mengalami bonus demografi. Selalu dengar kan? Selalu bertanya nggak, bonus demografi itu apa sih? Ya kan? Nah, dari 270 juta penduduk Indonesia pada tahun 2020, rentang usia produktif 15 sampai 64% itu sama. Jadi sebenarnya berdasarkan data BPS-nya kita, jumlah generasi Z itu meningkat. Next, berikutnya. Nah, jadi generasi milenial dan generasi Z mendominasi lebih dari 50%. Jadi kalau kita lihat ya baby boomers itu oma opa kita ya kan senior gitu. Terus abis itu generasi milenial, terus generasi Z. Kalau anak SD generasi alpha. Ya kan? Jadi kita itu sebenarnya di masa transisi disiapkan untuk estafet kepemimpinan ke depannya. Why? Suatu negara ini itu akan berjalan karena apa? Karena kita. Karena kita itu makanya kenapa sih senior-senior itu selalu bilang saatnya generasi milenial? Iya benar. Kenapa saatnya generasi zilenial itu dipersiapkan untuk estafet kepemimpinan? Kalau kita bilang itu perihal bonus demografi, kalau kita lihat misalnya contoh ya Jepang. Tahu nggak? Kalau Jepang itu mengalami resesi ketenaga kerjaan. Mereka itu kesulitan untuk generasi muda itu untuk meneruskan kepemimpinannya. Karena kenapa? Karena semakin sedikit banyak banget yang anak-anak kecil lahir itu semakin sedikit banget. Dan Jepang itu masih membutuhkan tenaga kerjaan. Dapat dari mana coba tenaga kerjanya? Dari Indonesia. Indonesia ini kita itu berlimpah. Dengan tenaga kerja kita itu berlimpah. Jadi tidak hanya kita untuk dalam negeri, tapi di luar negeri juga. Itu kenapa sebenarnya banyak banget yang magang atau tenaga kerja itu di luar negeri. Tapi sekarang ini kita itu masih banyak banget yang butuh generasi-generasi muda. Nah adik-adik ini di MNC University ini beruntung menurut saya. Karena kenapa? Kalian setelah lulus kuliah udah tahu mau kerja di mana. Karena ekosistem udah disiapin. Iya kan? Bener dong, tepuk tangan dulu dong. Nah ekosistem itu sebegitu besarnya, kita masih membutuhkan kapasitas adik-adik. Why? Kenapa? Karena universitas itu adalah garda terdepan untuk melahirkan generasi-generasi yang intelektual dipersiapkan untuk kepemimpinan selanjutnya. Nah jadi nggak selamanya generasi yang senior-senior terus, enggak. Senior itu memberikan estafet kepada kita-kita. Nah makanya inilah adalah momentum adik-adik semua di sini untuk kuliah yang benar. Dan kuliah yang benar, masuknya happy, keluar juga harus happy. Jadi jangan masuknya happy, prosesnya stres, keluarnya juga stres. Enggak ya, gimana caranya kita bisa kuliah secara on time. Betul ya Bu Rektor ya? Kita berdoa on time. Kenapa? Kuliah S1 4 tahun. Jangan jadi mahasiswa abadi. Kalau jadi mahasiswa abadi sampai 7 tahun, 8 tahun, nggak selesai-selesai. Kapan kita mau menggapai mimpinya? Ya kan? Nah, coba deh yuk dari sekarang kita bisa kita kuliah. Terus kita punya target nih. Kita bisa kuliah secara on time gitu, tepat waktu 4 tahun tuh lulus karena kita adalah
realita yang sebenarnya itu adalah saat kita semua ini lulus kuliah. Makanya nikmati momentum waktu kuliah. Karena kenapa? Kita bisa belajar banyak, kita bisa punya teman banyak, kita bisa punya pacar juga. Ya kan, jadi nggak buru-buru nikah juga, ya kan. Nah, jadi kita bisa mengembangkan diri kita, soft skill-nya kita. Nah, itulah kenapa kita sekarang ini masa-masa paling enak itu adalah masa-masa kuliah. Bisa berorganisasi, bisa gaul ke sana kemari, bisa cari informasi sebanyak-banyaknya, nikmati momentum itu. Karena belum tentu terulang kembali. Nah, tapi jangan lupa, kenapa kuliah ini tuh penting, inilah prosesnya ketika kita bisa menemukan jati diri kita. Jadi bukan kita tidak hanya menemukan jati diri kita aja, tapi kita juga menciptakan diri kita. Gak bisa dong kita tiap hari yang selalu membandingkan diri kita sama orang lain, bener gak? Oh, teman kita lebih ganteng, lebih cantik, lebih tajir gitu ya, lebih segala-galanya. Terus kita lupa untuk mengapresiasi diri kita. Nah, gimana caranya kita bisa mengafirmasi diri kita? Oh, kita baik, kita cantik, kita ganteng, kita pintar. Karena kenapa? Karena ketika kita sayang sama diri kita itu akan jauh lebih mengapresiasi diri kita tanpa harus membandingkan orang lain. Karena setiap orang itu terlahir berbeda dengan karakter diri kita masing-masing. Nah, jadi sebagai generasi muda, jangan pernah takut untuk memaksimalkan potensi yang kita punya. Nah, karena kita masih butuh karakter generasi muda yang apa adanya. Tanpa harus dibuat-buat gitu, kelihatan kalau kita langsung buat-buat. Tapi apa adanya, karena kita ini itu bisa menjadi diri kita sendiri, kita bisa menciptakan diri kita sendiri, dan kita bisa menggapai mimpi kita sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Next, berikutnya. Nah, kalau kita bicara generasi muda, ini kan kelihatan. Dilansir dari World Economic Forum pada Oktober 2020, terdapat perubahan paradigma dari skill set yang dibutuhkan pada tahun 2020 dan 2025 ke depannya. Pada tahun 2025, skill set yang dibutuhkan adalah gabungan antara kemampuan beradaptasi, kreativitas, berpikir secara kritis, serta pemanfaatan teknologi. Tapi kalau 2025 kejauhan, kita coba bicara tentang 2020. Ini kelihatan kecil ya, tapi yang pertama ini adalah complex problem solving. Nah, ini penting banget soft skill buat adik-adik semua di sini yang baru masuk kuliah, lagi proses kuliah, dan bahkan sedang mau tesis nanti untuk mempersiapkan after kuliahnya. Yang pertama ini adalah problem solving. Bagaimana kita sebagai generasi muda ini selalu berpikirkan tentang problem solving. Masalah itu selalu ada, tapi kita langsung mindset aja gimana solve-nya, gimana menghandle masalahnya. Karena kenapa? Nggak lagi kita saling menyalahkan satu sama lain. Ini sih salah, lu sih yang duluan, bukan gue. Itu namanya pembelaan. Tapi bisa yuk kita mulai dari sekarang. Yuk sama-sama kita menyelesaikan masalah ini. Jadi jangan menjadi generasi yang saling menyalahkan, menunjuk salah orang. Tapi yuk kita menjadikan masalah itu bagaimana solusinya. Karena nggak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Jadi gimana caranya kita mencari jalan keluarnya. Paham ya? Oke, next. Yang kedua ini adalah belum. Nah, yang kedua ini adalah critical thinking. Critical thinking kita harus berpikir secara kritis. Kita harus tahu mahasiswa itu harus berpikir kritis. Karena kenapa? Karena kita perlu bagaimana teman-teman mahasiswa ini berpikir secara kritis. Itu terlihat dari intelektual dan karakteristiknya. Jadi nggak apa-apa kok kalau misalnya kita mau mengungkapkan pendapat kita, nggak apa-apa, nggak ada yang ngelarang. Jadi ungkapkan pendapatnya, silang pendapat itu nggak masalah, berdebat itu nggak masalah, tapi gimana kita bisa sama-sama satu tujuannya kita. Ya, jadi tetap harus berpikir kritis, caranya gimana? Baca. Jangan lupa sering banyak baca. Baca tuh nggak hanya di buku, tapi di e-book juga nggak apa-apa. Kalau mau baca di TikTok,
nggak apa-apa, tapi mau baca di Instagram nggak apa-apa, tapi jangan keseringan lambe turahnya ya. Jangan lupa baca berita-beritanya. Karena baca berita ini yang paling utama. Saya tuh selalu diajarkan sama dosen saya. Setiap pagi itu jangan lupa baca. Jadi kalau misalkan kita pagi kita sambil sarapan, kita suka scroll sosial media, betul kan? Nah kalau sudah scroll gibahnya udah selesai ya, jangan lupa scroll berita. Apa sih yang update hari ini? Sehingga kita itu tahu ketika kita mau kuliah kita mau ngebahas apa gitu ya. Yang ketiga itu adalah creativity. Kita sangat penting banget kreativitas zaman sekarang. Adik-adik semua ini adalah adik-adik didikan zaman pandemi, benar gak? Ya kan? Pada waktu pandemi itu semua kita benar-benar down banget, kita benar-benar terpisah jarak satu sama lain. Tapi kita berpikir kreatif kan di saat pandemi itu, kita bisa lebih sering online, ya kan? Kita meeting Zoom, kita kuliah online, itu kan kreatif sebenarnya. Siapa sangka kita zaman dulu kalau ketemu itu harus ketemu. Siapa sangka zaman pandemi ini kita bisa secara online. Nah itu kita harus berpikir kreatif. Di saat kita mengalami keterbatasan, kreativitas kita malah makin bersinar sebenarnya. Nah yang 4 adalah people management. Ini adik-adik di universitas, apabila kalian mengikuti waktu zaman sekolah itu OSIS misalnya, terus ada BEM, terus ada organisasi. People management itu bagaimana kita itu bisa bisa bersinergi satu sama lain. Kalau zaman dulu selalu ada palu gada, apa lu mau gua ada. Kalau zaman sekarang setiap anak-anak itu punya karakter masing-masing. Oh, yang satu ekstrovert, yang satu introvert, yang satu ambivert. Itu kan beda-beda. Tapi gimana kita itu mengerti, yang introvert kita tahu mesti ngapain. Yang extrovert kita tahu mesti ngapain. Apalagi kalau anak-anak zaman sekarang tuh, kalau kita tahu nih karakter Gemini tuh kayak apa. Ya kan, kita tahu nih karakter Scorpio tuh kayak gimana, kita tahu nih Libra tuh kayak apa. Nah itu people management, kita bisa mengetahui karakter orang, memanage orang itu berdasarkan zodiak. Nggak apa-apa sih, karena itu karakter yang sesungguhnya sebenarnya ya. Dan berikutnya itu juga kita tentang coordinating with others, bersinergi. Jadi berusaha untuk tidak saling berkompetisi yang tidak sehat. Apalagi saling menjatuhkan. Setuju ya? Sekarang adalah waktunya bersinergi dan berkolaborasi. Jadi kalau mau temenan sama orang, mau minta tolong sama orang itu ada adabnya. Jadi jangan merasa super power, nggak bisa. Kita tuh nggak bisa kerja sendiri, kita butuh bantuan orang lain. Tapi gimana kita bisa saling bersinergi, berkoordinasi satu sama lain. Jadi please jangan ngerasa paling hebat, jangan ngerasa paling pintar, jangan ngerasa paling segala-galanya. Karena kita tuh nggak bisa sendirian, ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Lalu berikutnya tentang emotional intelligence. Emosi. Kalau teman-teman semua di sini punya emosi dan emosinya itu mau curhat di sosial media, please be careful. Jejak digital itu nggak akan pernah bisa hilang. Jadi kalau mau marah-marah di sosial media itu hati-hati. Ya, ingat sekali lagi, mau curhat di sosial media itu hati-hati. Karena jejak digital itu nggak bisa hilang. Jadi kalau emang punya masalah satu sama lain, oh gue punya masalah sama si A, selesaikan. Saya punya masalah si B, selesaikan. Jangan nyindir-nyinyir di sosial media gitu ya. Nyindir-nyindir di story, terus nyindir-nyindir di TikTok story gitu. Nah coba deh, be gentleman. Emosinya kita itu harus bisa di-manage. How to kita manage emosi kita, kalau ada salah sama orang selesaikan. Gak usah takut gitu. Aku tuh sering banget dong ngeliatin orang-orang itu curhat di nyindir-nyindir di sosial media. Terus nyindir-nyindir di story. Karena kenapa? Ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalahnya. Nah jadi mulai sekarang
Yuk kita how to manage emosinya kita ya. Lalu itu juga decision making, service orientation, fleksibel. Jadi fleksibel itu artinya gimana kita itu beradaptif dengan kondisi yang saat ini. Mungkin saat ini kita adalah adaptif dengan arah digitalisasi. Setahun kemudian, 2 tahun kemudian, kita harus bisa beradaptif. Kita nggak bisa egois. Kita bisa beradaptif, itu yang membuat kita lebih fleksibel. Generasi muda itu dipersiapkan untuk adaptif, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi kita berusaha untuk mengikuti, ya, mengikuti tren, mengikuti isu terkini, mengikuti apa yang terjadi, itu kita lebih fleksibel dan lebih adaptif. Oke? Nah, ini adalah soft skill set yang diperlukan oleh generasi-generasi kayak kita, ya. Kita ini zilenial, itu yang dipersiapkan gimana kemampuan soft skillnya kita pun itu juga perlu ditingkatkan. Jadi bukan berarti kita belajar akuntansi hari ini, kita belajar hukum besok, kita belajar komunikasi, kita belajar teknik, tapi kita juga harus punya soft skillnya kita. Ya, bisa ya semuanya ya. Karena soft skill ini termasuk adabnya kita juga sebagai generasi muda. Ini juga bisa bersinergi dengan senior-senior kita. Jangan pernah takut untuk bertanya daripada kita sesat di jalan. Ya, jadi sering-sering tanya. Senior-senior di sini juga pasti selalu merangkul ya setiap pertanyaan-pertanyaannya. Bu dosen, Pak dosen juga selalu mendengarkan loh kalau misalkan mahasiswa-mahasiswa ini selalu mau bertanya apapun. Ya, next berikutnya. Nah, inilah peran pemuda. Kalau kita hari ini belajar tentang inklusivitas itu dimulai dari SDG, hulunya. Hulu ke hilirnya. Kita tahu kan kenapa SDG ini dibuat? Karena bagaimana kita sesama manusia ini mengempower satu sama lain. Bagaimana SDG ini, negara ini itu pun juga mengakomodir kebutuhan masyarakatnya, mengakomodir kebutuhan warganya. Apa aja sih SDG-nya? Ya ini. Nah, dimulai dari menghapus kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, gender, terus pekerjaan, infrastruktur dan lain sebagainya. Ini adalah bagaimana prinsip dasarnya tujuan global. Peran pemuda di mana sih? Peran pemuda ini adalah sangat dibutuhkan untuk berkontribusi aktif perihal ini semua. Misalnya, bagaimana pemuda saat ini banyak berkontribusi pada pasar angkatan tenaga kerja nanti. Dan bagaimana kemampuan teknologi yang akan membuat Indonesia itu kuat secara digital di dunia. Makanya generasi muda ini itu semua tuh punya handphone. Semua pakai handphone kan? Ya kan? Nah, gimana handphonenya ini itu positif buat kita. Nah, bagaimana kita bisa berkontribusi aktif dengan teknologi, dengan digital yang kita miliki ini, kita itu bisa membentuk ekosistemnya. Nah, makanya sekarang ada e-commerce, ada sosial media, ada segala macam, itu sekarang era digitalisasi. Digitalisasi itu nggak bisa ditumpukan kepada senior atau baby boomers. Yang bisa digitalisasi itu adalah kita. Karena kita ini sebagai generasi yang muda, energik, yang mempersiapkan bagaimana kita mampu untuk mengelola ekosistem digital. Saat ini adik-adik semua ini sebagai pengguna. Siapa tahu ke depan adik-adik semua ini ada di belakang layarnya. Bisa menjadi peneliti ya kan? Bisa menjadi pembuat aplikasi, bisa menjadi pembuat konten kreatornya, bisa membantu segala hal, segala macamnya. Jadi inilah yang dipersiapkan. Ya, next berikutnya. Nah, aku punya video untuk adik-adik gimana sih seorang anak muda yang terbatas, dulu belum ada digital, tapi dia mampu untuk mandiri. Silakan. นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดู
ให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง เป็นไงล่ะ อร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหม จ้าแม่ น่าทำขายนะแม่เนาะ ไอติมสับปะรดนะคะ 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 แม่ ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะ งั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไง พริกไหมจ้ากล่องละ5 3กล่อง10จ้า หมูปิ้งจอมทัพหมูปิ้งอร่อยครับหมูปิ้งจอมทัพจ้า พริกกล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้า สับปะรดไหมคะสับปะรดทีละอะไรคะไม้ละ5 บาทค่ะ3ไม้10 บาทนะคะ สับปะรดไหมคะ พอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเอง วันนี้ฉันสบายใจแล้ว ที่เห็นเขาทำได้แบบนี้ และมั่นใจว่า วันข้างหน้าถ้าไม่มีฉัน เขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเอง อัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี 2556 แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ Itu contoh konkret ya, soft skill set yang tadi. Anak kecil dia bisa tahu how to problem solving ya. Di saat dibalik kesulitannya dia tahu dia mau ngapain. Jadi kita butuh anak kecil yang seperti itu dan itu yang tertanam di semuanya, tertanam di kita. Sebagai generasi muda, kita tahu negara kita tuh susah, negara kita tuh krisis mungkin ya. Tapi gimana sih kita nggak hanya komplain aja, tapi kita juga how to solve the problem. Dan itu yang diperlukan oleh kita-kita sebagai generasi muda. Nah, kita di Indonesia ini itu punya Bhinneka Tunggal Ika sebagai nilai kehidupan. Next, berikutnya. Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai nilai kehidupan yang inklusif. Pertama, betapa luar biasanya Indonesia yang telah memiliki falsafah bangsa yang kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengajarkan konsep dan jalan kehidupan bagi masyarakat Indonesia sejak dulu terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Kedua, semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus mengalir dalam setiap aktivitas kita sebagai warga negara yang saling menghargai perbedaan. Caranya gimana? Dengan memahami bahwa dalam perbedaan tersebut kita sesungguhnya saling memberi warna dan melengkapinya. Salah satu asas penting di dalamnya adalah bahwa bagaimana Bhinneka Tunggal Ika ini bersifat yang inklusif. Inklusif berarti semua aktivitas harus bisa dirasakan dampaknya di semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Nah, sekarang kita masuk ke sesi disabilitas. Nah, berikutnya. Ini Pak Presiden kita, Pak Jokowi, ini selalu mengungkapkan pidato-pidato beliau itu tentang inklusivitas adalah prioritas utama dalam kepemimpinan Indonesia. Jadi salah satunya kita ambil pada waktu G20 2022 kemarin, tahun 2022 Indonesia memegang presidensi G20 dengan tema besar Recover Together, Recover Stronger. Indonesia akan berupaya agar G20 ini bekerja untuk kepentingan semua, untuk negara maju, negara berkembang,
bahkan negara besar atau negara kecil, serta kelompok rentan yang harus diprioritaskan. Inklusivitas adalah prioritas utama kepemimpinan Indonesia. Inilah komitmen Indonesia untuk membuktikan no one left behind. Nah, kelompok rentan itu apa aja? Kelompok rentan itu terdiri dari youth, kita tuh juga sebagai kelompok rentan, women, lansia, disability. Itu kelompok rentan. Jadi kalau kita selalu bicara tentang energi, listrik, batu bara gitu. Itu ada ekosistem besar, ekosistem alam. Bagaimana dengan manusia? Kita bukan lagi berbicara tentang kelompok ke atas, tapi bagaimana kelompok bawah. Kita peduli nggak sih dengan kelompok-kelompok rentan? Siapa yang peduli kalau bukan kita? Kita jangan terlalu sering lihat ke atas, tapi kita harus lihat ke bawah. Karena masih banyak yang butuh pertolongannya kita. Pertolongan itu is not only about the charity, tapi bagaimana bantuan kita, ilmu pengetahuan, tenaga kita, dan lain sebagainya. Nah, kita bicara tentang kelompok rentan itu, next berikut. Oke, sebelumnya. Jumlah kelompok rentan disabilitas itu dari 270 juta itu ada sekitar 22,9 juta. Artinya hampir 9%. Itu banyak banget. Kalau dibikin provinsi sendiri bisa. Karena banyak banget. Nah, pada akhirnya tahun 2019, saya ini awal mulanya itu adalah bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa, saya juga nggak punya networking yang banyak banget. Saya hanya adalah seorang penyandang disabilitas yang berusaha kuliah setinggi mungkin. Saya kuliah di komunikasi, jurusannya LSPR pada waktu itu, dan saya S2, komunikasi juga. Agak kontradiktif ya, udah tahu nggak bisa denger, ngambil komunikasi pula. Iya, nothing is impossible. Karena kenapa? Karena selama kita yakin bisa, pasti bisa. Tuhan itu adil. Jadi kalau saya dibilang saya nggak bisa dengar, tapi saya bisa ngomong. Ini adalah mungkin maksud dan tujuan Tuhan. Ketika saya nggak bisa dengar, tapi saya ditugaskan untuk menyampaikan pesan yang sepositif mungkin. Nah, hingga pada akhirnya, makasih. Jadi kalau dilihat, saya bukan anak pejabat, saya juga bukan anak yang punya tokoh itu enggak. Tapi saya berusaha gimana caranya saya itu berusaha yang terbaik. Berusaha yang terbaik karena hidup kita cuma satu kali. So, gimana kita bisa make it work. Nah, jadi saya menginisiatif sebuah gerakan pada waktu itu. Gerakan pertama saya 2011 itu adalah gerakan Disable Enterprise. Disable itu yang tadinya disable, gak mampu, jadi disable. Jadi ini mampu. Jadi saya mengakomodir teman-teman disabilitas yang mereka itu untuk disiapkan untuk mereka kerja. Nah, jadi sekarang kalau adik-adik semua pergi ke H&M, ya kan, atau pergi ke Starbucks, kalau pergi ke lihat beberapa tenaga kerja penyandang disabilitas, mereka adalah salah satu yang lulusan yang pernah kita berdayakan sehingga mereka mampu untuk bekerja. Nah, jadi sepanjang 10 tahun saya gerakannya itu kurang lebih sekarang itu data yang di empower sama kita itu sebanyak 100.000 disabilitas seluruh Indonesia. Jadi banyak banget sehingga mereka itu bisa kerja. Nah, itu adalah sebagai seorang disabilitas yang peduli untuk disabilitas lainnya, mengempower teman-teman lainnya. Nah, hingga pada akhirnya tahun 2019 saya dipanggil ke Istana Negara dan saya juga nggak tahu saya mau ngapain, Pak. Hingga pada akhirnya Pak Presiden yang bilang saya butuh kamu untuk bantu saya bagaimana solve the problem disability issue di Indonesia. Bisa bayangin nggak? Pada waktu itu umur saya 33 tahun. Seorang anak umur 30-an itu yang nggak tahu tiba-tiba ngurusin negara. Ya kan, Pak, saya nggak punya background untuk mengurusin ke birokrasi. Nggak apa-apa, semua bisa diproses. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mempercayai proses anak muda. Jadi saya ambil kesempatannya itu. Nah, akhirnya ketika saya dilantik pada waktu 2019, langkah berikutnya itu ada kerja.
Saya tanya sama Pak, apa yang harus saya lakukan? Pak Presiden bilang, saya kembali bertanya lagi, apa yang harus negara lakukan untuk disabilitas? Jawaban saya adalah, negara itu harus hadir untuk disabilitas. Tapi kalau kebijakannya nggak ada, itu nggak akan bisa berjalan. Jadi caranya adalah negara itu harus punya kebijakan yang pro terhadap penyandang disabilitas. Sehingga pada waktu itu 2016 kita punya undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dari 2016 sampai tahun 2019 kita belum ada peraturan pemerintahnya, sehingga membuat pemerintah itu nggak bisa ngapa-ngapain. Dan masyarakat disabilitas itu juga bingung mau ngapain. Akhirnya saya bilang, Pak, beri saya kesempatan untuk membereskan kebijakan-kebijakannya. Hingga pada akhirnya 2019 sampai tahun 2020 bersama-sama Pak Presiden dan juga kementerian lainnya, kita berhasil untuk 11 peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Jadi 11 turunan ini yang dikerjakan bersama-sama milenial dan juga senior. Sehingga pemerintah akhirnya punya 11 turunan, walaupun belum semua diimplementasi ya. Tapi dalam 1 tahun itu kita yang sudah disahkan itu sebanyak 10 peraturan pemerintah dan peraturan presidennya. Bisa bayangin gimana seorang anak muda itu bisa berikut serta berkontribusi di sini. Kalau dibilang susah, susah. Tapi bukan berarti nggak bisa. Terbukti Indonesia dalam sejarah akhirnya punya peraturan. Dalam sejarah Indonesia punya Komisi Nasional Disabilitas yang pada tahun-tahun sebelumnya kita belum ada. Jadi kalau kita bilang kita punya Komnas HAM, ya kan? Kita punya Komnas Anak, kita punya Komnas Perempuan, penyandang disabilitas akhirnya punya Komnas Disabilitas tahun 2021 kemarin. Nah, itulah peran kita. Kenapa kita harus kuliah? Kenapa kita harus berpendidikan? Karena suatu saat ketika kita diminta untuk mengerjakan ini, kita memang nggak siap secara experience, tapi kita siap secara mental. Kita siap secara skill setnya kita, soft skillnya kita, how people management. Itu gimana kita bisa tahu karakter orang, tahu bagaimana bernegosiasi sehingga mewujudkan ini. Inilah sebagai legasi yang saya tinggalkan bersama-sama Pak Presiden sebelum akhir masa jabatan. Saya bilang, Pak, ini adalah kebijakan yang untuk masyarakat. Sehingga peraturan sudah selesai? Belum. Berikutnya adalah peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan wali kota, peraturan bupati, itu masih panjang perjalanannya. Tapi setidaknya penyandang disabilitas ini sudah diakomodir, dilindungi oleh negara. Ya, next, berikut. Oh ya, ini jumlah penyandang disabilitas sebanyak ini semuanya. Bisa bayangin nggak? Badan saya 1, otaknya 1, dan tim harus kuat. Dan kita gimana caranya bisa mengakomodir sebanyak 22,9 juta. Dan itu juga adalah struktur leadingnya kita itu adalah Kementerian Sosial. It's not only Kementerian Sosial aja, karena bukan perihal charity. Tapi bagaimana semua kementerian ini juga mengakomodir penyandang disabilitas. Berikutnya apa? Berikutnya adalah implementasi. Pemerintah nggak bisa sendirian. Pemerintah butuh perpanjangan tangan. Pemerintah butuh multi stakeholders yang lainnya. Swasta, perguruan tinggi, kita perlu banyak orang-orang yang berpartisipasi aktif untuk membangun inklusivitas ini menjadi ekosistem yang is not only awareness aja, tapi kita juga berkontribusi aktif bagaimana mengimplementasinya. Gitu ya. Next, berikutnya. Ini usia kerja 15 tahun ke atas itu didominasi oleh perempuan. Bisa bayangin kelompok rentannya udah youth, woman, lansia, disability. Kalau kebanyakan perempuan berarti kerentanannya itu double. Kerentanannya itu ganda. Udah perempuan, disabilitas juga. Nah, jadi itulah gimana caranya kita bisa mengempower woman, empower woman. Ya, jadi kalau laki-lakinya nih cukup menjadi sosok kepemimpin, bahkan kepala rumah tangga ya.
Jadi dipersiapkan untuk itu. Dan kita, woman, empower woman, dipersiapkan untuk saling mendukung satu sama lain. Ya. Terakhir, ini ragam penyandang disabilitas ya. Adik-adik semua di sini dari penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik, ganda atau multi. Jadi please jangan bercanda lagi. Autis loh. Nah, gak boleh lagi ya kayak gitu. Karena itu pun juga autis adalah penyandang disabilitas yang juga perlu kita support, empowernya. Jadi kurangi, jangan pernah lagi pakai bercanda-bercanda tentang disabilitas. Ini adalah momentum di mana kita bisa mengempower, bertoleransi satu sama lain ya. Janji ya semua, jangan bercanda-bercanda lagi gitu ya. Gak mungkin kan saya ngomongnya bercanda, ya TikTok banget ya. Next, berikut. Nah, terakhir, SDG menganut prinsip inklusivitas di mana tidak boleh ada satupun yang tertinggal atau no one is behind. Selain menjadi target pencapaian SDG, pemuda harus menjadi kontributor atau pelaku pembangunan Indonesia sehingga spirit no one left behind akan dapat terwujud. Baiklah, terima kasih semuanya. Thank you. Yuk kita sama-sama belajar bahasa isyarat ya. Belajar bahasa isyarat, terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Nah, belajar bahasa isyarat MNC University, tolong dibantu Kak Reski, karena udah pakai mic soalnya. Kita belajar bahasa isyarat MNC University. Gimana Kak? MNC, University. Oke, sekali lagi ya. MNC University. Oke. Nah, tepuk tangan belum? Tepuk tangannya kalau untuk teman-teman tuli itu kan nggak bisa dengar, tapi tepuk tangan paling meriah itu adalah tangannya di atas semua, dua tangan, handshake together. Oke, baik, ada pertanyaan boleh? Oke, sebelum menutup dan saya kembali pulang, saya siapkan 3 pertanyaan untuk teman-teman di sini dan akan ada buku. Aku bikin buku yang keempat yang berjudul Menuju Indonesia Inklusif. Jadi 3 pertanyaan akan langsung mendapatkan buku gratis. Itu silakan. Oke, silakan siapa yang menanya ya? Oke, pakai jilbab. Oke, silakan. Sini aja lah. Silakan. Halo, silakan sebelah. Ya, hadap ke sini. Oke, tarik nafasnya dulu, jangan lupa. Saya perkenalkan, saya Nilinka dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Saya punya pertanyaan tentang materi tersebut yang membahas peran pemuda dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDG yang sangat penting. Pertanyaannya, bagaimana kami sebagai pemuda-pemudi dapat menjadi agen perubahan dalam mendorong kesadaran dan tindakan terkait SDG di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Dan apa tantangan utama yang dihadapi pemuda dalam berpartisipasi aktif dalam pencapaian SDG dan bagaimana tantangan ini dapat diatasi. Terima kasih. Oke, baiklah, sama-sama. Oke, sebelum menjawab buku dulu ya buat kamu ya. Oke, sip. Ini, Oke, sama-sama. Foto dulu yuk, kita mana kameranya itu foto. Oke, thank you. Terima kasih. Ya, oke, hati-hati. Nah, jadi gimana sih pemuda itu dipersiapkan tuh gimana? Sebenarnya dengan kondisi saat ini yang masih kuliah, kita itu masih butuh teman-teman untuk lebih banyak bersuara. Biasanya pihak-pihak universitas ini akan menyiapkan forum-forum tertentu, ya kan? Forum itu bisa macam-macam, bisa seminar, bisa segala macamnya. Forum-forum itu yang diisi oleh para pemuda-pemudi ini
Ini bukan perihal kita menerima atau mendengarkan, tapi kita bersuara. Kita bersuara. Kita pemuda itu harus bersuara. Karena kenapa? Supaya kita tahu apa sih yang terjadi kondisi saat ini. Kita sebagai seorang senior, kita kan perlu tahu bagaimana komunikasi dua arahnya kita. Nggak apa-apa, jangan pernah takut dimarahin, jangan pernah takut salah, jangan pernah takut karena kita perlu para pemuda itu lebih banyak untuk mengekspresikan gitu ya. Setuju ya ibu-ibu bapak di sini kan? Karena kita perlu seperti itu sebagai FGD dan lain-lain. Yang kedua adalah ketika adik-adik pada saat tesis ya kan, kalau dulu capek banget sih tesis dan segala macam. Tahu nggak sih, tesis itu adalah penelitian ilmiah yang sangat diperlukan oleh negara kita. Jadi sebenarnya tesis itu nggak sia-sia. Tesis itu bukan karena di kertas, terus habis itu kita presentasi, terus kita lulus nilainya A. Enggak, karena kita itu perlu banget penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, sehingga itu bisa membantu merekomendasikan kebijakan oleh pemerintah. Nah, lalu berikutnya adalah gimana peran pemuda ini bisa berkontribusi lebih taktis lagi adalah sesuaikan dengan hobi kalian. Hobinya apa sih? Ya kan? Kalau misalnya hobinya kuliner nih, misalnya, ya kan? Habis kuliner, habis itu mau dijual dan segala macam, itu kan mengempower sebenarnya. Mengempower satu sama lain. Kalian tahu nggak, di saat COVID pandemi 19, yang menyelamatkan ekonomi Indonesia siapa? Siapa? Yes. Itu setuju, itu betul. Bukan lagi karena orang yang selalu mengeluarkan uang dengan ekonomi atas enggak, tapi UMKM. Itu kenapa Pak Presiden itu yang selalu mendukung pasar-pasar. Yang membeli beras, yang membeli minyak, yang membeli apapun, gula dan lain-lain. Sehingga pangan kita tuh terjaga. Nah, kenapa UMKM mahasiswa itu sangat perlu diapresiasi dan terus dikembangkan. Karena itu turut mendukung ekonomi kita. Sekecil apapun itu juga termasuk empower. Jadi sebenarnya peran pemuda ini nggak hanya belajar, berekspresif, tapi juga bersosialisasi. Tapi gapailah cita-cita, mimpi sesuai dengan hobi dan kesukaannya. Karena kelak nanti kalian akan menggapai cita-citanya kalian sesuai hobi, itulah yang dimana Indonesia butuh karakter yang inovatif dan karakter yang mandiri gitu ya. Oke. Jawab ya. Oke, berikutnya. Oke, silakan. Saya Cindy biar kamu gak kemana-mana situ aja. Oh, ya. Oke. Siap. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Valens Atilan Abhan dari Prodi Sains Komunikasi Angkatan 2023 MNC University. Baik, di sini izinkan saya bertanya Ibu, dalam materi yang Ibu sampaikan, potensi pengembangan wawasan dan karakter ke depannya harus relevan untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi, lingkungan, politik internasional, dan sebagainya. Lantas, bagaimana sebenarnya wawasan dan karakter masyarakat bisa mempengaruhi peluang ekonomi dan akses terhadap layanan dasar di berbagai wilayah Indonesia? Terima kasih. Oke. Gimana akses ekonomi untuk? Akses mempengaruhi peluang ekonomi dan akses terhadap layanan dasar di berbagai wilayah Indonesia. Oke, bagaimana menggapat aksesnya itu atau menginisiasi akses? Bagaimana wawasan dan karakter masyarakat bisa mempengaruhi peluang ekonomi dan akses terhadap layanan dasar di berbagai wilayah Indonesia. Siap, oke. Baiklah, terima kasih bukunya. Oke, buat mahasiswa baru ya? Iya. Oke, silakan dulu itu bukunya buat, buat kamu, oke tuh. Oke, terima kasih. Pertanyaannya kritis loh, aku mikir kan jadinya. Nah, bagaimana wawasan akses nih? Kita bicara tentang akses yang dimaksud. Akses ini berarti kalau dari level pemerintah itu adalah kebijakan.
ya kan? Bagaimana kebijakan itu ada, itu dulu aja ya. Kebijakan itu ada dari hulu ke hilir. Hulunya itu pasti adalah pemerintah. Pemerintah ketika sebelum membuat kebijakan itu pasti selalu mewadahi dan membutuh kelompok-kelompok masyarakat untuk turut serta partisipasi aktif. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa diskusi, FGD, dan lain sebagainya. Gunanya untuk apa? Gunanya ini adalah untuk bisa mendapatkan rekomendasi sebelum kebijakan itu disahkan. Bahkan itu sebelum jadi kebijakan. Kenapa? Karena yang mengerti perihal hal yang dibutuhkan masyarakat itu adalah masyarakat sendiri. Ya kan, masyarakatnya sendiri. Kita ambil contoh, aksesnya itu ada akses bantuan sosial misalnya ya. Ya masyarakatnya sendiri. Bantuan sosial yang diperlukan itu adalah seperti apa? Orang-orang yang nggak mampu. Sehingga berapa banyak jumlahnya. Makanya masyarakat itu ada harus kelompok-kelompok, karena kelompok itu macam-macam. Kelompok perguruan tinggi, kelompok LSM, kelompok macam-macam, dan lain segala macamnya. Sehingga hal-hal itu ketika menjadi acuan rekomendasi pemerintah, ini adalah untuk menjadi kebijakan. Nah, kebijakan ini itu bisa legislatif dan eksekutif. Ya, legislatif, eksekutif, kebijakan itu misalnya DPR, ya kan? Yang dimana pemerintah ini adalah yang mengimplementasinya. Itu masih panjang nih hulunya nih, ya kan, hulunya. Sehingga pada akhirnya ketika kebijakan itu di-approval, karena kan kita sudah mendapatkan rekomendasi dari masyarakat. Sehingga itu di-approval, nggak mungkin kita nggak meng-approve tanpa harus mengikutsertakan masyarakat. Sehingga ketika kita di-approval, dan itu menjadi peraturan sehingga diimplementasikan ke masyarakat. Tapi apakah sampai situ? Enggak. Karena untuk implementasi ini kita butuh masyarakat untuk mengawal aktif apakah kebijakan ini tepat sasaran atau tidak. Ya kan? Apakah kelompok-kelompok rentan ini sudah bisa mendapatkan bantuan sosial itu atau tidak. Nah, wawasan itu adalah hulu ke hilir. Hulunya pemerintah, dengan multisektoral, hilirnya adalah masyarakat. Dan juga kita juga perlu masyarakat untuk dapat mengevaluasi apakah kebijakan ini sudah tepat atau belum. Ya kan? Sehingga evaluasi ini yang akan terus bertahun-tahun untuk pemerintah itu bisa berinovasi. Bahwa kebijakan ini udah oke. Kalau belum, ya memang harus ada adendum-adendum lainnya. Nah, ini adalah wawasannya. Gimana sih bisa membuatkan kebijakan akses itu? Ya tadi SDG. SDG tadi kan kita bicara banyak kan tentang kelaparan, hak kesetaraan, pendidikan, tenaga kerja, terus ekonomi dan lain-lainnya. Itu basic dasarnya. Nah, bagaimana kita bisa membuat akses ini itu adalah hulu dan hilir yang seperti tadi. Nah, sehingga peran masyarakat ini kenapa penting untuk berpartisipasi aktif is not only kita bersuara, tapi juga kita mengawal. Itulah sebenarnya wawasan paling sederhana bagaimana kita bisa mengawal kebijakan. Cukup bisa menjawab? Oke, baiklah. Terima kasih. Baik, sekali lagi terakhir. Oke, terakhir. Oke, yang mana aja lah ya, yang mana aja. Nanti dibantu sama MNC University bukunya, kan? Oke, ada anak sekolah SMA loh yang ada di sini, silakan. Mana kakak? Oke, baiklah, silakan. SMA mana sih? SMA Santo Christophorus II, Kak. Oke. Perkenalkan, nama saya Nicholas Petrus Nababan dari Sekolah SMA Santo Christophorus II. Izinkan saya bertanya pada kali ini, gimana cara kita membatasi candaan kita bagi penyandang disabilitas, khususnya di lingkungan sekolah. Apalagi kita masih di usia remaja, sangat suka yang namanya bercanda. Terima kasih. Bagaimana contoh kita canda? Cara membatasi candaan kita bagi penyandang disabilitas. Membatasi apa? Oh, bercanda. Oke, baiklah. Siap, oke. Siap, oke, buku dulu nih. Baiklah, sini. Oke, ada sekolah. Oke, silakan. Oke, terima kasih Nicholas. Nah,
bagaimana kita bisa memberhentikan bercanda orang terhadap penyandang disabilitas, ya kan? Sebenarnya kita itu nggak bisa menstopin orang ngomong apa, ya. Sebenarnya kita nggak bisa 100% hal seperti itu, tapi setidaknya kita bisa menjadi agen perubahan. Caranya ya bilang, jangan bercanda lah, gak enak ya, kita bantu yuk teman-teman disabilitas lainnya gitu. Jadi jangan diem aja, kalau diem aja itu akan terus bergilir, akan terus menerus. Jadi mulai dari kita bukan menegur, tapi kita juga memberitahukan bahwa saatnya sekarang kita nggak boleh lagi menjatuhkan penyandang disabilitas, tapi yuk kita mengempower semua. Nah, hal yang seperti itu yang bercanda pun juga jadi, oh ya aku janji aku nggak akan bercanda lagi gitu ya. Cukup ya. Ini berlaku juga buat kita-kita dan mudah-mudahan dari kita semua di sini kita udah mulai mentoleransi perbedaan yang ada ya. Baik, terima kasih adik-adik semuanya. Sehat selalu, pesannya cuma satu, jangan lupa kuliahnya on time, oke? Oke, thank you, terima kasih. Terima kasih kepada semua peserta yang telah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Dan terima kasih kepada Ibu Angki Yudhistia atas wawasan yang berharga. Semoga kita semua dapat membawa pulang wawasan yang berharga tentang bagaimana mengatasi perbedaan, berbaur dan berkembang dalam keragaman. Selanjutnya, kami mengundang Ibu Mariati Tirtawiyata, Ibu Angki Yudhistia untuk berkenan naik ke atas panggung untuk penyerahan cenderamata. Selanjutnya, kami juga mengundang Ibu Natasha Manuela, Bapak Giovanni untuk naik ke atas panggung melakukan sesi foto bersama. Mohon berkenan, Bapak dan Ibu untuk berfoto bersama kembali dengan latar belakang peserta. Kepada peserta kuliah perdana dimohon untuk berdiri. Kepada tim dokumentasi dipersilahkan mengabadikan momen ini. Kepada Bapak, Ibu, dan juga seluruh peserta, silakan kembali ke tempat.